di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Matematika merupakan bentuk penting pada dunia pendidikan. Pada umumnya, kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan matematika. Matematika berkembang semakin baik ilmu ataupun manfaatnya. Pada saat proses pembelajaran matematika, sering ditemukan di mana peserta didik mampu memahami konsep yang dipelajari, namun sering kurang tepat dalam menggunakan rumus untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Di samping itu, terdapat peserta didik yang tidak memahami materi yang sedang dipelajari. Namun, dalam menyelesaikan masalah, menemukan jawaban yang benar karena menggunakan cara berpikir dari diri sendiri ataupun logika dari peserta didik itu sendiri. Terdapat kesalahan peserta didik pada saat menyelesaikan masalah matematika, perlu diidentifikasi masalahnya. Pada proses pembelajaran berlangsung pada materi program linier, peserta didik tidak aktif untuk bertanya. Kemudian masih terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami soal. Ketika peserta didik mengerjakan soal, masih ditemukan peserta didik yang belum sesuai dengan konsep, sehingga hasil akhir yang didapatkan tidak sesuai. Banyak peserta didik yang enggan untuk mengingat rumus yang sudah dijelaskan. Mereka hanya mengerjakan dengan rumus yang mereka ingat. Akan tetapi, terdapat juga peserta didik yang mengerjakan soal tidak menggunakan rumus, melainkan menggunakan logika mereka sendiri. Hasil jawaban yang diperoleh benar, namun menggunakan cara yang berbeda. Nah, berkaitan dengan masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut, kita dapat mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dengan dapat memecahkan suatu masalah, khususnya pada matematika, pada saat program linier, diantaranya bisa menggunakan langkah-langkah Polya. Menurut Polya, terdapat beberapa langkah dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Dan yang terakhir, memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metodenya. Nah, dalam metode ini, subjek dalam penelitian analisis ini berjumlah 4 siswa SMA kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2001 atau 2022. Nah, di sini sistem percobaannya yang menggunakan via WA atau online, yang mana siswa menjawab soal dan nanti hasil jawaban itu dikirimkan secara online. Subjeknya ini terpilih dari penelitian adalah beberapa siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal yang telah diberikan. Nah, penelitian ini juga bertuju untuk mendeskripsikan hasil analisis kesalahan soal pada siswa yang mana dalam mengerjakan soalnya paling sering melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal cerita pada pokok materi program linier berdasarkan prosedur teori folianya. Jadi, itulah metodenya. Dan untuk tabel instrumen penelitian berdasarkan teori folianya, yaitu yang pertama, memahami masalah. Jadi siswa mampu menentukan informasi yang diketahui dan ditanya. Untuk indikatornya, menentukan nilai program linier. Jadi siswa ini untuk soal yang pertama itu siswa menjelaskan dan menentukan informasi dengan teliti membaca soal tersebut. Dan kedua itu menyusun rencana. Jadi siswa ini dituntut untuk mampu menuliskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal, menentukan langkah-langkah seperti ditanya, diketahui, dan menjawab untuk mempermudah menjawab soal. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana. Jadi siswa ini dituntut biar mampu menuliskan rumus dan menyelesaikan langkah-langkah yang sesuai dengan rencana. Jadi setelah kita merencanakan soal tersebut, kita melaksanakan rencananya. Yang pertama, kita menentukan dulu rumus-rumusnya, menentukan simbol-simbol pada
permasalahan pada soal tersebut. Dan yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Siswa melakukan perhitungan ketika memeriksa kembali. Jadi untuk tahap terakhir ini, setelah kita telah melakukan tahap pertama, kedua, dan ketiga, jadi kita mulai menghitung hal tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Jadi berdasarkan hasil analisis jawaban subjek dan wawancara yang telah kami lakukan, didapat masih banyak kesalahan yang sering dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal yang berdasarkan pada teori Polya. Dapat dirangkum pada tabel di bawah ini. Jadi subjek pertama itu melakukan tipe kesalahan yang dilakukan adalah salah dalam menyusun rencana dan salah dalam melaksanakan rencana. Jadi salah dalam menyusun rencana ini adalah maksudnya peserta didik masih salah dalam menyusun langkah-langkah apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu salah dalam melaksanakan rencana ini adalah peserta didik mungkin sudah benar dalam menyusun, namun pada pelaksanaannya masih melakukan kesalahan. Lalu pada subjek 2 yaitu salah dalam memahami masalah dan salah dalam menyusun rencana. Jadi subjek 2 ini salah dalam memahami masalah maksudnya adalah dia kurang paham apa yang ditanyakan pada soal sehingga terjadi seperti miskonsepsi. Lalu hasil jawaban yang diberikan itu adalah berbeda dari soal yang ditanyakan, seperti itu. Lalu pada subjek ketiga yaitu salah dalam melaksanakan rencana dan salah dalam memeriksa kembali. Jadi subjek 3 ini dia sudah memahami masalah, lalu sudah benar dalam menyusun langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, namun pada saat melaksanakan rencana itu peserta didik salah seperti salah saat menghitung. Sehingga kemudian dia tidak memeriksa kembali dan akhirnya jawaban yang diberikan tidak sesuai atau belum benar seperti apa yang ditanyakan pada soal. Lalu pada subjek keempat yaitu salah dalam menyusun rencana dan salah dalam melaksanakan rencana. Jadi subjek 4 ini dia sudah memahami masalah, namun menyusun rencana langkah-langkah yang digunakan itu belum tepat, sehingga jawaban akhir yang didapatkan pun tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi berdasarkan penelitian tersebut yang kami temukan bahwa kesalahan-kesalahan itu dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya peserta didik mengecek jawaban kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan.